Pernah juga ada yang datang ke kita ingin berpisah tapi alasan cerainya nggak ada. Jadi hubungannya itu harmonis tapi dia ingin berpisah. Nikahnya juga baru, nikahnya kurang lebih bulanan, terus tiba-tiba datang ingin pisah tapi dia sendiri pun bingung. Menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi sekarang ganti baju agar menarik hati. Ayo kita mencari teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Peradilan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam program acara Opa Balai, obrolan podcast asik PA Pangkalan Balai. Hari ini acaranya akan saya pandu bersama saya sendiri, Miftahul Jannah, dengan tema mengenal pos bantuan hukum di pengadilan agama. Hari ini kita akan ngobrol asik bersama narasumber kita yang sangat berkompeten di bidangnya, para advokat muda yang mempunyai suatu lembaga bantuan hukum. Apa sih pos bakum itu? Akan kita bahas dengan para narasumber kita hari ini. Sebelum masuk tema, saya akan berkenalan dulu dengan dua narasumber kita. Selamat siang, Pak. Siang. Selamat datang di Opa Balai, obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Narasumber pertama kita yaitu Bapak Rizky Ian Deriza, SHMH MSI CLA. Beliau lahir di Palembang 13 Desember 1989. Latar belakang pendidikan beliau SD, SMP dan SMA di Palembang, menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum ya Pak? Yep. Di Universitas Sriwijaya Palembang, kemudian melanjutkan strata 2 Fakultas Hukum juga di Universitas Sriwijaya Palembang, kemudian mengambil S2 kembali, sains ya Pak ya? Magister sains. Di Stisipol Chandra di Muka Palembang. Beliau juga mengikuti berbagai banyak pendidikan, mulai dari pendidikan khusus profesi advokat Pradi di Palembang, kemudian beliau mengikuti pendidikan khusus profesi legal auditor, Jimli School di Jakarta Pak ya, kemudian mengikuti pendidikan kurator dan pengurus AKPI, Kemenkumham Republik Indonesia di Jakarta. Beliau juga aktif di berbagai organisasi dan pengalaman di bidangnya masing-masing, mulai dari di komunitas advokat muda, asosiasi advokat muda, kemudian di Perhimpunan Auditor Hukum Indonesia, dan juga Bapak ini berpengalaman di bidang karate Pak ya, menjadi anggota dan pengurus Karate Dojo wilayah Sumatera Selatan. Mempunyai segudang prestasi juga, prestasi dari bidang peradilan sampai ke karikatur Komisi Yudisial di Palembang. Beliau mempunyai moto hidup. Moto hidup beliau adalah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Wah, mantap sekali Pak. Dan beliau juga mempunyai cita-cita menjadi manusia bermanfaat. Makanya Bapak mempunyai suatu lembaga bagian bantuan hukum Pak ya. Semoga sukses sampai ke depannya nanti Pak. Amin, amin. Narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Herdi Medianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat siang Pak, selamat datang di Opa Balai, obrolan podcast asik PA Pangkalan Balai. Beliau lahir di Lahat Pak ya, 20 Mei 1993.
Latar belakang SD, SMP, dan SMA di Lahat, Pak. Benar. S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Benar. Dan melanjutkan strata 2 juga di Universitas Sriwijaya. Ya, Sriwijaya. Beliau juga mengikuti banyak organisasi, mulai dari OSIS, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga. Ya, IMM. IMM, Pak ya. Pengalaman prestasi menjadi tim Majelis Hakim Terbaik 2003 Court Competition Pradi DPC Palembang. Benar. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat by Alsa. Ya. Beliau mempunyai moto hidup, terus berusaha sampai roda kehidupan berhenti berputar. Wah, mantap sekali, Pak. Beliau bercita-cita ingin bergabung di konsultasi hukum pasar modal. Ya. Dan menjadi konsultasi hak kekayaan dan intelektual. Semoga nanti tercapai, Pak. Amin. Terima kasih, Ibu. Baiklah, Sobat Peradilan, itulah perkenalan singkat kita dengan para narasumber kita hari ini. Beliau advokat-advokat muda yang sangat berkompeten dan mempunyai segudang prestasi dan banyak sekali pengalaman, Pak. Baiklah, Sobat Peradilan dimanapun kalian berada, marilah kita mulai obrolan kita ini dengan tema pos bantuan hukum di pengadilan agama. Sebelum kita mulai, Bapak mempunyai suatu lembaga bantuan hukum. Ya. Bapak mengetuainya sendiri? Ya. Kapan itu berdiri, Pak? Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Nisa. Kalau lembaga kita, sebenarnya kita dalam bentuk yayasan. Ya. Namanya Sriwijaya Youth Institute. Selain pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bantuan hukum, kita juga konsen kepada bidang akademik. Ya. Jadi lembaga itu juga bergerak di bidang lembaga penelitian. Begitu, Pak ya. Jadi karena kita di dalam mayoritas juga selain kita praktisi hukum, ya. Advokat, ada kurator, legal auditor, kita juga beberapa juga menjadi dosen, baik dosen tetap maupun dosen luar biasa. Kalau lembaga kita dirikan di tahun 2014, tapi pengesahan secara hukumnya di 2015. Oh, berarti sudah cukup lama, Pak ya? Berdirinya lembaga bantuan hukum Sriwijaya Youth Institute ini. Kalau boleh tahu, Pak, Posbakum ini mempunyai dasar hukum kan? Betul. Apa sih, Pak, mungkin Sobat Peradilan yang sedang menonton kita hari ini belum tahu apa sih Posbakum, latar belakangnya gimana, dan dasar hukumnya apa? Silahkan, Pak. Ya, terima kasih. Kalau Posbakum itu sebenarnya kerangka awalnya kan kepada amanat konstitusi untuk menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian itu dituangkan juga ke dalam undang-undang, ada undang-undang bantuan hukum, kemudian di setiap undang-undang peradilan, baik itu kekuasaan kehakiman, kemudian peradilan agama, peradilan tata usaha juga ada menyelipkan poin-poin itu terkait bantuan hukum. Jadi bantuan hukum itu atau Posbakum itu adalah wadah untuk menampung hak-hak dari masyarakat, baik itu perorangan maupun dalam bentuk kelompok yang sulit memiliki akses informasi, sulit memiliki akses pengetahuan terkait bagaimana berproses di dalam pengadilan, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu. Kurang lebih itu kalau fungsi dari Posbakum itu. Itu ditekankan untuk masyarakat umum atau hanya untuk masyarakat yang tidak mampu, Pak? Oke. Sebenarnya kalau ini ada beberapa tafsir. Iya. Secara khusus sebenarnya itu adalah untuk masyarakat kurang mampu. Iya. Tapi dalam terusannya di dalam aturan yang lain, kalau Mahkamah Agung dia menuangkan selain masyarakat kurang mampu, itu juga bisa untuk mengakomodir kebutuhan dari masyarakat yang sulit mendapatkan informasi. Maupun tidak paham terkait bagaimana berproses di dalam pengadilan. Iya, benar. Dalam undang-undang juga kan setiap warga negara mendapatkan pelayanan hukum yang sama kan, Pak? Begitu. Terkait dengan Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini, bagaimana sih, Pak, prosesnya sampai
LBH Sriwijaya Youth Institute ini bisa terpilih menjadi Posbakum di PA Pangkalan Balai. Bagaimana ceritanya? Apa Bapak prosesnya apa gimana? Silahkan Pak. Oke. Kalau untuk menjadi lembaga yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sangat terbuka saat waktu itu. Pengadilan Agama Pangkalan Balai sangat terbuka. Dia membuka pengumuman melalui website, melalui website, Instagram, dibuka juga di depan papan pengumuman. Iya. Betul. Jadi kita masukkan itu sesuai syarat yang sudah ditentukan. Kemudian kita berproses melalui tahap administrasi waktu itu ada beberapa lembaga banyak saat itu sangat terbuka memang. Kebetulan kita lolos tahap itu, kemudian masuk lagi ke tahap uji kompetensi tertulis waktu itu kalau tidak salah. Pakai ujian juga Pak ya. Jadi, itulah sobat peradilan, untuk lolos menjadi Posbakum di setiap pengadilan agama itu bukan asal-asal tunjuk. Ada tes kompetensi dan para advokat muda yang dari lembaga bantuan hukum Sriwijaya Youth Institute ini mengikuti kompetensi ujian Pak ya. Silahkan Pak, kompetensi apa aja waktu itu Pak? Jadi kompetensinya banyak gitu kan. Kalau yang tertulis itu hampir seluruh hukum acara yang ditanakan. Tapi walaupun khusus kemudian merujuk kepada bagian peradilan agama. Karena Posbakum di pengadilan agama Pak ya. Contoh pembuatan gugatan juga kemarin Ibu. Yang harus dituliskan. Kita juga membuat tentang gugatan sederhana terkait perceraian, salah satu poin dalam tes kemarin. Terus nanti juga adanya wawancara-wawancara terkait sejauh mana sih pemahaman kami dari lembaga bantuan hukum terkait dengan salah satu contoh mungkin terkait dengan isbat ataupun permohonan cerai yang lain. Dengan segala gugatan yang ada di pengadilan kan, gugatan di pengadilan ini kan bukan hanya sekedar gugatan cerai kan, banyak lainnya gitu. Jadi sekalian belajar juga Pak ya, belajar karena berbeda kan dengan peradilan umum. Kita ada isbat nikah, ada dispensasi nikah, ada perwalian, ada gugatan waris, ada izin poligami juga gitu kan. Selain itu apa saja layanan yang kita masyarakat di luar sana yang mereka dapat di Posbakum di PA Balai ini? Terkait itu biasanya dari para pencari keadilan mereka langsung datang ke kita. Pertama sih apa yang bakal mereka tanyakan, biasanya kita tanyain dulu apa yang ingin mereka buat. Apakah itu bikin surat cerai gugat, cerai talak atau permohonan dan lain-lain. Baru nanti kita adain dulu konsultasi. Kita tanya jawab, baru nanti setelah terutama syarat-syarat, apakah syaratnya sudah siap atau belum. Kalau misalkan poin-poin itu sudah dipenuhi ataupun misalkan ada yang kurang harus ditambah, baru nanti kita berproses. Berprosesnya ialah dengan cara komunikasi juga. Kayak gini kita tanyain data-data yang lengkap tadi, nikahnya kapan ataupun cerainya kapan. Baru nanti kita bikinkan suatu produk hukum ialah gugatannya tersebut. Gugatan atau permohonan lebih tepatnya. Benar. Masyarakat yang ada di pengadilan agama ini kan banyak masyarakat pedesaan kan Pak, yang belum paham, belum mengerti. Mungkin mereka merasa terbantu semenjak adanya pos bantuan hukum sekarang ini kan. Mungkin mereka cara komunikasi juga, bahasa juga mungkin menjadi suatu kendala kan. Tapi karena kita harus berkomunikasi dengan para pihak, menjadi tujuan pengadilan sebenarnya Pak, biaya proses ringan kan. Jadi ada Posbakum ini sangat mudah-mudahan mereka sangat terbantu Pak ya. Amin, insyaallah. Kemudian syarat-syarat untuk para pencari keadilan ini hingga bisa mendapatkan layanan di Posbakum PA Balai ini ada tidak Pak? Kalau syarat-syarat tentu harus ada di salah satu contoh syarat mungkin harus melengkapi KTP-nya, fotokopi KTP, identitas diri, fotokopi buku nikah, terus kartu keluarga, dan kalaupun memang ingin meminta hak terkait dengan hak asuh misalkan, harus melengkapi akta kelahiran. Ya, itu sobat peradilan,
bagi para sobat peradilan yang mempunyai masalah atau ingin mengajukan suatu perkara gugatan baik maupun permohonan, jangan sungkan-sungkan, datang saja ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai, karena di PA Pangkalan Balai sudah ada pos bantuan hukum. Insya Allah mereka akan membantu setiap permasalahan apapun, akan dibantu oleh mereka, akan dicarikan solusi yang terbaik. Benar Pak, karena setiap masyarakat yang datang ke PA ini kan mempunyai masalah. Pasti punya permasalahan tersendiri. Ada masalah kan Pak. Jadi jangan sampai mereka yang sudah ada masalah datanglah ke PA Pangkalan Balai ini dengan ribet. Mau ini mau itu, insya Allah dengan adanya pos bakum ini mereka merasa terbantu, mereka merasa dilayani, karena itulah tugas kita, pelayan masyarakat, mengayomi masyarakat. Dan terkait dengan pos bakum, apakah ada biaya yang harus dikeluarkan masyarakat hingga bisa mendapatkan pelayanan dari pos bakum? Kalau untuk sejauh ini kita nggak pernah ada terima apapun. Bantuan hukum itu dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai sesuai dengan arahan Pak Ketua dan juga memang aturan hukum yang ada. Kita memberikannya secara cuma-cuma atau gratis. Baik itu termasuk pembuatan surat gugatan ataupun konsultasi. Benar. Ya sobat peradilan, bagi masyarakat ini membuat gugatan, permohonan, konsultasi gratis di PA Pangkalan Balai, karena sudah bekerja sama, sudah menandatangani MOU kan antara PA Pangkalan Balai dan LBH Sriwijaya Youth Institute ini. Jadi kepada para masyarakat tidak dipungut biaya, gratis. Oh ya, tidak boleh Pak ya. Gratifikasi. Benar. Dikasih juga kita tolak untuk menghilangkan budaya gratifikasi. Ya benar-benar. Termasuk untuk ngeprint atau gimana itu? Kita semuanya. Jadi tinggal duduk manis saja. Ceritakan permasalahannya apa yang ingin didapat dan menceritakan permasalahan itu. Kita buatkan dokumen, silakan diajukan kembali ke PTSB. Oh begitu. Apakah menurut Bapak masyarakat di luar sana terbantu atas adanya pos bantuan hukum sekarang ini? Dimanapun, di pengadilan manapun seandainya, apakah masyarakat sekarang ini merasa terbantu menurut Bapak? Ya, kalau menurut kita pribadi tentunya terbantu. Karena kenapa? Mereka kan pastinya kebingungan. Kalau mereka tiba-tiba datang sendiri harus ngapain? Iya benar. Nah makanya itu dari pos bantuan hukum yang kita arahkan. Kira-kira alur dan prosesnya untuk beracara di pengadilan itu seperti apa? Terus apa yang mereka butuhkan? Apa keinginan mereka? Baru nantinya kita keluarkan produk hukum sesuai dengan permintaan mereka. Sesuai dengan permintaan mereka. Seharusnya memang terbantu. Apalagi kalau dengan data terakhir kurang lebih 670-an dari bulan 1 bulan Januari. Pak, kerjasama kita dari bulan Januari Pak betul. Ya. Jadi udah masuk 600 itu ke ini. Tapi harusnya itu sebagai bagian indikator untuk mengukur terbantu atau efektif tidaknya pos bakum. Oh berarti sudah 600? 465. Perkara yang kita terima di PA Balai ini sudah 800 sekian. Jadi setengahnya itu sudah dibantu oleh pos bakum ya sobat peradilan. Alhamdulillah dari setengah pengajuan perkara yang ada di PA Pangkalan Balai ini terbantu oleh pos bantuan hukum. Selain itu IKOD. Selain IKOD yang ada via elektronik, setengahnya rata-rata sudah dibantu oleh pos bantuan hukum yang ada di PA Pangkalan Balai. Selain itu, sebenarnya masyarakat ini belum tahu kan sebenarnya ada pos bakum. Jadi tahapan-tahapan yang mereka lalui itu, mereka pertama mengajukan ambil nomor antrian Pak ya ke meja PTSP, bertemu dengan para meja 1, keluhannya apa, syaratnya apa, apakah sudah dilengkapi. Kemudian mereka datang ke meja pos bakum. Di sana ada petugas. Apakah setiap hari Bapak duduk di situ di pos bantuan hukum, ada pojok pos bakum? Ya, ada di Pangkalan Balai kita ada pojok pos bantuan hukum.
di samping meja ekor lebih tepatnya. Kalau kita stay-nya dari setiap hari Senin sampai hari Jumat. Iya, setiap hari Pak ya. Dari jam 9 pagi kurang lebih sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Ya, jadi dari buka pengadilan agama mulai jam 8 sampai jam 4 duduk di situ standby untuk menerima apapun segala keluhan dari masyarakat yang ingin dibantu. Ya, tentunya. Dibantu di PA Pangkalan Balai begitu. Selain pembuatan surat gugatan, apakah ada mereka konsultasi, misalnya ada dalam persidangan itu yang sedikit mereka tidak mengerti atau kurang paham begitu kan, karena Bapak tahu sendiri kan masyarakat kita ini masyarakat pedesaan, ada yang datang jauh-jauh dari perairan malah. Mereka ingin konsultasi, apa sih yang harus mereka dapatkan atau hak-hak yang mereka dapatkan di dalam ruang sidang? Apakah ada mereka yang konsultasi? Boleh dibilang mungkin dari 465 tadi rata-rata sih pertanyaannya pasti seperti itu sih Bu. Iya. Mengenai apa sih tahap apa yang bakal kita lewatin, berapa lama waktu persidangan misalkan. Terus terkait saksi misalkan mereka biasanya kebingungan di situ. Apakah boleh saksinya dari keluarga semua ataukah boleh nggak ada saksi? Benar. Itu semua kita jawab. Kita kasih konsultasi, kita kasih advice hukum, intinya ya kita jelaskan apa yang sebenarnya dan memang tahapan-tahapan apa yang harus mereka lalui. Bagaimana dengan syarat tadi? Tidak mesti ada surat keterangan tidak mampu atau gimana itu Pak? Syarat untuk membuat gugatan itu? Mungkin saya bantu jawab dulu. Terkait dengan Undang-Undang Bantuan Hukum sebenarnya dijelaskan bahwa itu seharusnya harus melengkapi surat keterangan tidak mampu bagi para pencari keadilan. Tapi kita lebih menafsirkan kayak seperti kita singgung di awal ke bagian kata setiap orang itu. Jadi kita menganggapnya setiap orang yang belum mempunyai informasi atau belum pun paham itu bisa kita bantu dengan kita bikinkan surat ataupun gugatannya intinya. Begitu Pak ya, jadi tidak mesti ada surat keterangan tidak mampu dari masyarakat agar mereka bisa dapat membuat surat gugatan ataupun permasalahan apa saja. Karena di Pengadilan Agama Pangkalan Balai juga ada prodeo kan Pak, mereka bagi khusus untuk masyarakat yang tidak mampu itu bisa melengkapi surat keterangan tidak mampu dengan tidak membayar biaya Rp1 pun gitu. Itu untuk prodeo dan juga tapi dilayani oleh Posbakum juga kan, tanpa harus ada biaya tadi dan tanpa harus membuat surat keterangan tidak mampu. Selain itu apa sih ada suka duka selama menjadi, apakah Bapak yang sering di sini siapa? Kira-kira yang sering dibawa apa Pak Herdi atau Pak Rizky? Sering? Kebetulan saya sih di sini. Sering duduk setiap hari duduk di. Kalau dibilangin full sih enggak, tapi dalam satu minggu kemungkinan piketnya lebih rajin di sini. Karena ada lagi persidangan-persidangan di tempat lain ya. Begitu. Bagaimana suka dukanya Pak? Kalau dibilang sukanya ya saya sendiri termasuk orang yang suka sebenarnya. Sukanya kenapa? Ya kita memberikan bantuan hukum, kita membantu orang. Kita juga memberitahu mengenai permasalahan hidup orang lain, saran-saran itu kan, terutama kayak kita nggak pernah nyaranin untuk ibu harus bisa, bapak harus bisa, kita nggak pernah ngejudge itu, tapi tetap kita kasih saran apa yang harus terjadi. Kalau dukanya ya karena kita terlalu sering dalam setiap hari, seenggak-enggaknya 5-10 perkara yang masuk. Itu keluhannya macam-macam sih Bu. Kalau untuk daerah Pangkalan Balai, mulai dari misalkan suka KDRT, narkoba, terus misalkan perselingkuhan. Nah itu yang ya boleh dibilang kita juga sedih selaku miris orang yang dengar. Kalau bicara soal pencari keadilannya datang ke kita nangis atau enggak tuh mungkin banyakan yang nangis, terutama ibu. Ibu, para perempuan. Pak, tapi ya tidak menutup kemungkinan yang bapak-bapak pun pernah ada. Begitu. Ya cukup dengan memberikan saran kan Pak ya, kita mendengarkan keluh kesah mereka. Kan setiap yang datang sini mempunyai masalah. Pasti. Nah, makanya jadi menjadi tempat mereka curhat istilahnya Pak. Kalau dengan Pak Rizky gimana Pak suka dukanya?
Kebanyakan suka sih, karena memang tujuan awal kita berkomitmen penuh untuk pengabdian. Iya, sesuai dengan cita-cita Bapak tadi, bermanfaat untuk orang banyak kan. Tujuan kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara, kepada daerah kita intinya. Kalaupun dibilang duka ya paling kalau duka itu cuman kita nggak bisa menghilangkan lelah kita aja membantu orang itu aja paling dukanya. Begitu Pak ya. Sobat peradilan dimanapun Anda berada, silahkan bagi siapapun yang mempunyai masalah, mungkin mereka berpikir belum paham ilmu, jadi mereka ada perasaan takut untuk datang untuk menyelesaikan masalah mereka. Silahkan datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai karena akan dibantu oleh tim Posbakum dari LBH Sriwijaya Youth Institute. Mereka sudah bekerja sama dengan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sudah tanda tangan MOU untuk membantu semua masyarakat tanpa pilih, dari masyarakat ekonomi menengah, ekonomi atas, ataupun yang tidak mampu. Akan mereka bantu, akan mereka carikan solusi. Layanan apa saja yang sobat peradilan inginkan, insya Allah dibantu oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan terkait kerjasama kita dari PA Pangkalan Balai dengan LBH, apakah ada yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih Ibu. Kalau kita dari awal kita ditunjuk, kemudian dikasih amanat, kita laksanakan itu semua. Harapan kita selain kita membantu masyarakat, kita juga bisa membantu lembaga, dalam hal ini Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Ini sudah hampir habis 1 tahun. Masuk. Jadi kalau habis 1 tahun, habis kontrak begitu Pak? Atau kita lihat, cuman itu masih dalam kajian dengan Pak Ketua dan atau Pak Wakil. Jadi kalau dalam 1 tahun akan dilihat kinerja kita. Semoga kinerja kita juga masuk dalam kategori yang baik atau sangat baik, sehingga memudahkan kita untuk kembali lagi ke sini. Insya Allah, karena sudah hampir 1 tahun. Penandatanganan MOU itu Januari 2020. Januari 2021. 2021 akan berakhir di Januari 2022. Januari 2021. Di situ nanti akan mungkin ada penilaian atau atau bisa jadi pembukaan kembali, gitu kan, mengikuti prosedur ulang begitu. Kalau Pak Herdi, apakah ada kendala atau gimana selama di pojok Posbakum? Ada kendala atau gimana? Untuk kendala sih alhamdulillah belum ada yang terlalu Bu ya. Paling kesusahan kita itu terutama terkait komunikasi. Kayak kita singgung tadi, misalkan dari para pencari keadilan ini ada yang susah berkomunikasi. Benar kan. Bahasanya mungkin yang kita agak berbeda, terkait dialek dan lain-lain. Nah itu palingan sih. Kendalanya kan. Iya, kendalanya. Setiap hari itu rata-rata berapa orang yang datang di meja Posbakum itu? Kayak ini 5-12, pernah paling banyak kita terima 15 dalam 1 hari. 1 orang itu apabila ada kendala bahasa, jadi mungkin lebih 1 jam 1 orang untuk bikin gugatan. Kalau untuk sampai 1 jam kayaknya belum, tapi kalau di atas 30 menit pasti. Karena kita bertanya kan kendala mereka bahasa. Iya, kita ingin menjelaskan apa pikirannya mungkin berbeda. Pernah juga ada yang datang ke kita ingin berpisah tapi alasan cerainya nggak ada. Jadi hubungannya itu harmonis, tapi dia ingin berpisah. Padahal di surat gugatan itu kan harus dijelaskan. Iya, harus dilengkapin. Minimal kan 3 untuk syarat. Syarat apa yang ingin berpisah dengan pasangan masing-masing. Jadi nggak ada syarat mau pisah. Nggak ada, Bu. Jadi nikahnya juga baru, nikahnya kurang lebih bulanan, terus tiba-tiba datang ingin pisah, tapi dia sendiri pun bingung. Nah, jadi dari kebingungan kita tanya kan, kita gali informasi apa yang bisa itu. Dan terkadang juga mohon maaf dari pencari keadilan sendiri
Mungkin saran juga nih ke sobat peradilan yang lain sobat yang nantinya nanti kita dengarkan saran-saran dari Pak Herdi ya. Jadi ketika datang ke Posbakum silakan bicara dengan jujur, terbuka dengan kita. Kita juga menjaga terkait privasi ataupun rahasia, kehormatan dan lain-lain. Tapi untuk bercerai kita pastikan itu ada syarat-syarat yang harus dilengkapi. Benar. Ada alasannya kenapa, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba datang dan ingin pisah. Jadi kita sendiri ya kesusahan dari pihak Posbakum apa yang harus kita tulis. Iya benar. Jadi itu suatu kendala Pak ya. Iya. Tapi sejauh ini tidak ada kendala yang sangat terkait dengan fasilitas atau gimana. Itu fasilitas sendiri dari Posbakum atau gimana? Fasilitas seperti komputer atau meja atau printer atau kertas dan lain-lain. Kalau untuk laptop, komputer, printer dan juga alat tulis lain itu ATK dari kita sendiri. Itu sudah ada karena MOU dari awal ya. Gitu. Kita komitmen Tapi terkait fasilitas yang lain, saya rasa sih terkait Pengadilan Agama Pangkalan Balai sudah sangat bagus intinya. Walaupun PA Balai termasuk PA yang baru Pak ya, jadi insya Allah pelayanan kita terus tetap menjadi yang terbaik. Amin. Tadi kendala, sekarang apakah ada yang ingin disampaikan untuk PA Balai ini? Atau ada kesan dan pesan atau apapun, masukan atau syarat atau apa? Kalau dari kita selaku mitra, mungkin kita sebutnya kita Posbakum. Sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun dulu kepada PA Pangkalan Balai baru berulang tahun yang ketiga. Bulan akhir Oktober kemarin Pak. Ya terima kasih. Dengan terusnya berproses PA Pangkalan Balai, penguatan SDM-nya, kemudian komitmen untuk integritasnya terkait menolak apapun bentuk KKN. Mungkin kita pengen PA Pangkalan Balai selalu konsisten dan komitmen terkait itu. Kemudian layanan kepada masyarakat pencari keadilan juga terus ditingkatkan, dan fasilitas-fasilitas yang mungkin kalau memang bisa dan teranggarkan, semoga segera terrealisasi. Amin. Itu untuk kepentingan lembaga itu sendiri, SDM-nya, dan kemudian masyarakat pencari keadilan. Mungkin itu sih kalau dari saya. Terima kasih Pak Herdi. Ingin menambahkan? Kayaknya nggak ada yang mau ditambahin, tapi yang pasti ya selamat ulang tahun untuk Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang ketiga. Kami apresiasi, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada kami selaku Lembaga Bantuan Hukum Sriwijaya Institute untuk memberikan pengayoman, pembelajaran, dan juga kepada para pencari keadilan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih Sobat Peradilan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah obrolan kita hari ini selesai ya Pak ya. Terima kasih undangannya. Bagi Sobat Peradilan yang ingin atau ada masalah silahkan datang. Di sini ada pos bantuan hukum yang akan membantu kalian semua. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga LBH Sriwijaya Youth Institute semakin maju, semakin sukses. Amin. Dan bisa membantu masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan hak-hak kalian. Dan apabila ada yang bermasalah silahkan juga datang. Jadi semuanya akan terselesaikan dengan baik ya Pak ya. Insya Allah. Sobat Peradilan, sebelum menutup podcast kita hari ini, jangan lupa untuk terus menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube PA Pangkalan Balai. Jangan lupa Pak ya. Yes. Kebetulan salah satu subscriber. Oh begitu, ya alhamdulillah kalau begitu. Baik Sobat Peradilan, alhamdulillah untuk acara podcast kita hari ini kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.